Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du, Bapak Ibu hadirin, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Untuk menuju kewusulan terhadap Allah di maqam musyahadah, berbagai banyak sistem manusia menempuh, berbagai cara jalan untuk sampai ke sana. Tapi mengapa manusia dihadapkan satu kesulitan untuk menuju ke sana, sehingga banyak di antara manusia itu yang berputus asa, sehingga ketika saat mursyid mengutus dan memerintahkan untuk berzikir, itu kurang begitu diperhatikan oleh murid tersebut. Dan juga berbagai alasan diantaranya yang menjadikan berputus asa, kita dihadapkan berbagai macam persoalan, problematika dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah itu yang berkenaan dengan kebutuhan ekonomi dalam rumah tangga, ataupun hal-hal yang lainnya yang sifatnya secara pribadi maupun umum. Ini Bapak Ibu yang mendasari kebanyakan manusia itu enggan dan berputus asa. Memang karakter manusia itu adalah senangnya berputus asa, karena dianggapnya apa masalah yang akan dilampaui itu tidak kunjung selesai. Bapak Ibu, di sini ada sistem saudara akan cepat sampai kewusulan Allah di maqam musyahadah. Jikalau saudara memang betul-betul mau untuk melaksanakan, kami persilahkan. Melalui tausiah ini, sekaligus apa yang sudah kami upload di YouTube, saudara jangan berkecil hati jikalau saya tidak ikhlas. Sebab kadang-kadang manusia itu, kalau saya tidak izin dulu tidak sah. Bukan. Ketika tausiah itu saya upload, itu sudah menunjukkan bahwasanya saya ataupun Allah telah merestui Anda. Gak usah jauh-jauh saudara datang ke sini untuk hanya minta izin. Ini sudah sering terjadi pada jamaah atau umat jauh-jauh di luar Jawa ke sini hanya minta izin dan baiat. Dan itu pun tidak salah, tidak saya salahkan. Karena memang ta'lim muta'alim mengajarkan seperti itu. Karena hukum syariah mengajarkan seperti itu. Tapi Anda jangan berkecil hati. Jikalau tidak datang dan minta izin itu tidak sah. Tidak. Sah semuanya. Bapak Ibu, ini saya kasih sistem supaya Anda lekas kewusulan dengan sempurna terhadap Allah. Tapi harus mengikuti tata tertib apa yang kami sampaikan. Ada 4 tata tertib yang harus saudara perhatikan. Saya istilahkan saudara ini ke Jakarta, tidak lagi memakai kendaraan di daratan, tetapi memakai kendaraan yang di atas yang disebut sebagai pesawat atau buruk.
jarak tempuhnya sama, tapi waktunya itu lebih cepat saudara numpang pesawat. Tetapi di situ ada aturan dan tata tertib yang harus saudara perhatikan. Kalau di bawah kehabisan bakar-bakan, no problem. Kaca dibuka, pintu mobil, no problem. Tapi jikalau kita naik pesawat, tata tertib lebih ketat. Bahan bakar harus nyampe ke sana. Tidak boleh tengah jalan itu sampai kehabisan. Kaca pun tidak boleh dibuka. Ini hanya dilakukan bagi saudara yang sudah paham tentang masalah hakikat dari rukun iman, khususnya rukun Islam. Rukun Islam dan iman pandang sudut, saudara sudah mengerti, pandang sudut hakikat mengerti, baru jalankan. Apa 4 kriteria tersebut? Pertama, tolong puasalah kamu ketika saat hari kelahiran, atau bahasa Jawa disebut weton, 1 bulan 1 kali. Puasalah dengan niat untuk takarrub, mendekatkan diri terhadap Allah dan membersihkan hati dari kotorannya. Di samping itu juga upayakan saudara minum ataupun makan jangan sekali-kali ada perkara yang diharamkan masuk di dalam. Ini yang pertama. Untuk yang kedua, setiap keluar masuk nafas ini, nafsu akan mengajakmu untuk melalaikan Allah. Nafsu akan memaksa hatimu untuk melalaikan Allah, bahwasanya semuanya itu karena Allah. Hati dilalaikan dari arah itu. Kalau nafsu itu memaksa saudara untuk lalai terhadap Allah, kamu harus sebaliknya, juga harus memaksa setiap napas keluar masuk, memaksa untuk ingat terhadap Allah. Caranya bagaimana? Lakukanlah zikir nomor 2 dan 3. Jadikanlah nomor 2 menjadi 3. Dengan sendirinya 4 naik akan muncul sendiri di hatimu. Baik dikala saudara keadaan sibuk maupun tidak sibuk, setiap kali nafas keluar masuk, zikirlahu Allah. Di samping itu, zikirlah nomor 3 yang sudah kami jelaskan di bab zikir. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, berlakulah hukum syariat, jadikan sebagai hukum hakikat. Artinya, di dalam hukum syariat itu ada hal yang dilarang, tinggalkanlah. Ada yang diperintah, jalankanlah. Tapi ketika saat meninggalkan dan menjalankan, hatimu jangan keluar saudara, akunya hamba. Jangan merasa diri kita yang melakukan, akan tetapi di dalam hati saudara jelas-jelas tajalli terhadap Allah. Jelas harus merasakan bahwasanya semuanya itu yang melakukan semata-mata adalah hidup. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun itu bentuknya. Yang terakhir, upayakan minimal 40 hari. Setiap malam kamu harus munajat. Sholat sunnah dulu. Kemudian tawasul terhadap siapapun. Kemudian duduklah tahiyat awal. Dan berzikirlah 2, 3, lalu 4. Capek dengan duduk, sujud. Sujud capek, duduk lagi. Lakukan itu terus menerus minimal sampai 40 hari. Ingat, ketika saudara melakukan munajat ini,
Bisa jadi Allah akan mencoba dan mengujimu, dimasukkan di alam mukasyafah, alam di mana saudara akan dimasukkan dan ditemukan oleh para malaikat, para nabi, para rasul, para wali Allah, para pegebluk. Ingat, itu adalah makhluk. Perjalananmu belum selesai. Kamu harus sampai pada Allahnya, bukan makhluknya. Biar tidak terjebak di dalam kekaromaan alam mukasyafah, lihatlah hidupnya. Hidupnya siapa? Siapa yang berhak memiliki hidup? Hanya satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, itulah Bapak Ibu sedikit apa yang kami sampaikan untuk mempercepat kewusulan dalam kesempurnaan Anda terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf, bisa untuk konfirmasi. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.